Baik pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami untuk di program Bangga Jateng, dan kita langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya seperti yang sudah di-spill tadi ya. Ini terkait dengan aturan berkampanye di media sosial. Jadi untuk Pak Sosiawan, sejauh ini meskipun banyak sekali ya Pak aturan-aturan pencegahan yang sudah dilakukan Bawaslu, tapi terkadang masih banyak hal-hal kecolongan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini aturan berkampanye di media sosial seperti apa sih Pak? Iya. Perlu kami sampaikan ya, kalau berkampanye di media konvensional, ya apakah di radio, TV, online itu jelas aturan-aturannya. Tetapi kalau di media sosial ini memang relatif dalam tanda kutip aman kalau menyangkut akun-akun resminya. Yang kita awasi, yang diatur itu kan akun-akun resmi yang didaftarkan di KPU. Setiap orang, setiap peserta kampanye itu boleh sampai 20 akun media sosial. Tetapi memang relatif di situ ya landai-landai saja, karena yang diposting, yang di-share itu kegiatan-kegiatan mereka, berkampanye di sini, berkegiatan di sini, melakukan ini, ya semuanya relatif aman, positif dan aman. Ya, yang tidak boleh memang yang dilarang di dalam kampanye di media sosial itu kalau mereka satu melakukan bentuk-bentuk kampanye hitam. Kampanye hitam itu hampir sama dengan hoax ya, sifatnya fitnah ya, sifatnya kebohongan yang masif ya, bukan sekedar bohong sedikit tapi bohong sekali. Kira-kira itu bentuk-bentuk hoax ya. Kampanye hitam itu bentuk-bentuk fitnah, penyerangan, bentuk-bentuk penghinaan secara secara berlebihan lah. Ya, itu bisa kategorikan sebagai bentuk kampanye hitam. Dan yang juga diatur itu dilarang peserta kampanye itu melakukan ujaran-ujaran kebencian terhadap siapapun ya, termasuk kepada peserta pemilu yang lain atau partai politik yang lain atau tim kampanye yang lain dan seterusnya ya. Itu yang sesungguhnya kalau itu ya normatif ya aturannya ya, karena undang-undang ITE kan juga jelas yang namanya hoax ya pasti itu melanggar hukum ya, pasti melanggar aturan ya. Ujaran kebencian juga begitu. Dan normatif yang lain ya, ini kalau sifat daripada bentuk kampanye itu dilarang, misalnya merendahkan ya seseorang, suku, agama, ras, golongan, itu juga dilarang. Itu aturan-aturan yang normatif aja sebetulnya ya, yang tidak boleh. Yang juga diatur misalnya peserta kampanye dilarang melakukan upaya-upaya memecah belah, upaya-upaya membuat persatuan dan kesatuan bangsa ini terganggu ya, menimbulkan perpecahan di masyarakat, itu juga dilarang dengan tegas. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu juga dilarang. Jadi itu aturan-aturan yang menurut saya normatif ya. Tidak harus dalam kampanye pun ya. Memang itu sebenarnya tidak boleh ya, tetapi itulah yang tercantum dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, beberapa hal yang dilarang. Baik, kalau kemudian untuk yang berkampanye secara tidak langsung ya Pak ya, ini bisa dibilang orang awam, netizen, atau mungkin akun-akun resmi yang tidak di bawah pengawasan Bawaslu, itu penindakannya seperti apa Pak? Iya, tentu di dalam ketentuan pidana pemilu itu termasuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain. Ya, jadi kalau misalnya tadi pelanggaran-pelanggaran penggunaan Car Free Day untuk kegiatan kampanye misalnya, itu sebenarnya undang-undang pemilu tidak ada, tetapi itu dilarang di setiap pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, itu melarang. Ya, hampir semua melarang itu kegiatan-kegiatan politik pada acara-acara Car Free Day misalnya. Maka kemarin ketika terjadi kasus di DKI dan mungkin juga ada di tempat lain,
ya maka rekomendasi yang hanya bisa dilakukan oleh Bawaslu itu ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain. Apakah itu peraturan bupati wali kota, peraturan gubernur, ya. Maka rekomendasi Bawaslu situ. Maka ya Bawaslu menyerahkan kepada pemerintah setempat, ya, mau disanksi seperti apa, sekali lagi itu bukan ranah kita. Ya, berarti jadi, kalau menyangkut siapa yang melakukan, lah ini memang agak rumit, ya, karena sekali lagi dalam pandangan publik, ya, siapapun yang pro itu ya bagian dari tim kampanye peserta pemilu tertentu, apakah paslon, apakah partai dan lain-lain. Tapi dalam penindakannya, ya, kita itu ya memang harus dituntut selalu punya perspektif hukum, ya. Kita tidak bisa menindak semau kita atau seselera kita atau sesuai dengan keinginan publik, tapi aturannya bagaimana gitu loh. Aturan yang ada saat ini yang memang yang bisa kita tindak dalam masa kampanye ini, ya, kalau dalam kegiatan-kegiatan kampanye, ya, apakah mereka itu masuk enggak dalam tim kampanye, masuk enggak dalam pelaksana kampanye, atau masuk enggak mereka sebagai peserta pemilu. Lah ini, ya, kalau mereka misalnya calon anggota legislatif, calon anggota DPD, maka bisa dijerat. Kalau mereka masuk tim kampanye atau pelaksana kampanye, bisa. Tapi kalau mereka berkegiatan bersama-sama, menjadi simpatisan di situ, tetapi tidak masuk dalam daftar tim kampanye, pelaksana kampanye, yang ini yang dikatakan Mas Wendy tadi, ya, itu termasuk lubang atau celah, ya, karena perundang-undangan nggak bisa menjangkau. Yang ini perlu diperbaiki lagi, perlu disempurnakan perundang-undangan kita, ya, sehingga dalam situasi seperti ini, sekali lagi kami perlu sampaikan kepada masyarakat, memang ya inilah realitas politik yang ada saat ini. Perundang-undangan yang kita gunakan ya masih undang-undang yang lama dengan banyak di sana sini ada lubang-lubang yang menjadi celah untuk mereka lolos, ya, para pelanggar di lapangan ini, karena ketentuannya memang seperti itu. Ya, bisa dibilang untuk penindakan kasus seperti tadi, ya Pak, contohnya netizen itu bukan kuasa dari Bawaslu, ya Pak, ya, meskipun yang sering dikambing hitamkan adalah Bawaslu, ya Pak, ya. Karena kalau seperti fenomena buzzer atau apapun sebutannya, ya, mereka pro terhadap calon-calon tertentu, paslon tertentu, mereka menjadi die hard di situ, luar biasa. Publik kan menganggap, wah, ini ya timnya ini, tetapi ya kita tidak bisa melakukan proses hukum kalau memang itu bukan bagian dari tim kampanye. Maka yang bisa digunakan oleh pihak manapun, ya mengadukan mereka, menuntut mereka dengan undang-undang lain. Kalau di media sosial ya pasti dengan undang-undang ITE, atau juga monggo kalau mau pakai KUHP dengan pidana umum, ya monggo. Itu proses di kepolisian, ya. Tapi kalau dengan undang-undang pemilu memang tidak terjangkau atau kadang susah untuk dijangkau, ya. Oke, baik. Bapak, untuk 3 hari masa tenang itu berarti dari tanggal 10, 11, dari tanggal 11, dari tanggal 11, kampanye 12, itu maksimal masih 13. Boleh tanggal 10. Ya, jadi 11, 12, 13 ini betul-betul masa tenang. Masa tenang. Ya. 3 hari masa tenang. Itu apa saja yang bisa dilakukan dari peserta kampanye ataupun yang berkaitan? Ya, jadi masa tenang ini sesungguhnya filosofinya memberikan kesempatan bagi masyarakat, bagi para pemilih, ya, untuk mencermati, merenungkan, membuat refleksi, membuat kajian atau membuat analisa, ya, tentang siapa saja nanti yang akan dipilih setelah riuh masa kampanye ini. Mereka barangkali sudah bisa menimbang-nimbang, memilih, ya, di dalam masa tenang ini untuk menentukan pilihan terbaiknya. Itu filosofinya semacam itu tujuannya, ya. Dan dalam masa tenang ini memang seluruh peserta pemilu dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan
dalam bentuk kampanye. Kalau mereka mau koordinasi sendiri itu ya wilayah masing-masing, tapi kampanyenya sudah stop di tanggal 10 itu maksimal. Iya. Ya, tanggal 11 itu betul-betul masa tenang, maka seluruh atribut, seluruh APK yang masih terpasang di tempat-tempat umum ya sudah harus dibersihkan. Baik, kalau untuk pemilu tahun lalu ya Pak, 5 tahun yang lalu, pernah nggak sih Pak ditemukan sudah masanya 3 hari tenang, tapi masih ada yang ketahuan berkampanye dan tindakannya seperti apa? Ya jelas itu pidana pemilu. Ya jadi memang ada beberapa, tetapi sifatnya atau bentuknya tidak secara terbuka, tidak secara nyata sebagai bagian dari kampanye. Misalnya pendekatan terhadap kelompok-kelompok tertentu, alasan saya kan hanya silaturahmi, diskusi, saya tidak berkampanye. Karena tidak ada atribut yang nampak ya Pak ya. Tapi kan publik kalau melihat ya itu kan bagian dari upaya untuk seolah-olah masih berkampanye untuk meyakinkan pemilih, kan kampanye kegiatannya bisa begitu. Secara tidak kasat mata ya Pak. Iya, ini ekspektasi atau pandangan publik seringkali melihat itu. Dan ini ya wilayahnya agak abu-abu kalau silaturahmi ke tempat-tempat tertentu, kelompok tertentu yang di situ seolah-olah kekeluargaan, itu kan juga wilayahnya agak susah ini, kampanye atau enggak ini? Pertemuan terbatas, tatap muka atau oh enggak, saya enggak menyampaikan visi misi apapun, saya hanya mohon doanya. Bukan dukungan loh ya, kami hanya mohon doa kepada tokoh ini, misalnya kepada sesepuh ini, saya kan hanya mohon doanya. Nah, ini wilayah-wilayah yang kadang itu sifatnya abu-abu ya, atau grey area. Secara langsung sulit untuk ditindak ya Pak ya. Iya, tetapi Bawaslu tetap melakukan bentuk-bentuk atau upaya-upaya untuk mencegah itu. Ya, misalnya ya kalau ketahuan pertemuan atau menemui tokoh ya tentu Bawaslu harus menyampaikan apapun sifatnya, karena ini sudah masa tenang maka tetap tidak boleh. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Kita berlanjut ke Mas Effendi. Mas, sejauh ini peran media massa dalam pemilu seperti apa? Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman dari pemilu ke pemilu, itu kaitannya dengan apa yang kita potret, apa yang kita alami, apa yang kita observasi. Jadi tantangan terbesarnya adalah kalau dalam pemilu itu selain hoax sama ujaran kebencian itu adalah money politik. Nah, di media sendiri itu juga kita juga punya tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah independensi, independensi. Jadi kita ngomong positioning kita mau di mana nih, kan begitu. Makanya seringkali kita membangun kesadaran bersama, baik wartawan maupun di level redaksi itu biasanya melayani semuanya, gitu, seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya memang peran kita adalah lebih kepada edukasi. Jadi selain informasi kita juga memberikan edukasi. Kadang-kadang juga kita perlu menyelipkan informasi-informasi yang bersifat hiburan, gitu loh. Artinya hiburan di sini adalah bukan kemudian kampanye yang pakai dangdutan, artinya bukan itu, tapi bagaimana kita menyajikan informasi yang itu ringan, kemudian mencerahkan masyarakat, dan juga itu menjadikan masyarakat yang mengonsumsi informasi itu tidak tegang, gitu. Seperti misalkan ada kampanye yang unik misalkan, gitu. Itu kampanye bukan pengarahan massa, tapi bagaimana dia misalkan kampanye lebih ke menyambangi janda-janda tua misalkan begitu. Atau mungkin kalau dalam pemilu pemungutan suara itu mungkin TPS yang unik misalkan ada, atau KPPS-nya pakai
pakaian yang unik gitu gitu. Pakai base cap yang sudah biasanya pakai base cap kayak orang mantenan begitu, atau mungkin yang lainnya pakai adat Jawa atau pakaian tradisi atau apa. Bisa jadi kalau misalkan di daerah rawan bencana misalkan ada TPS apung misalkan, itu menjadi hal yang unik. Informasinya ringan tapi itu cukup memberi apa nuansa berbeda informasi kepemiluannya, gak tegang-tegang terus begitu. Iya. Kalau untuk pengalaman unik atau momen yang tidak terlupakan selama meliput berita, apa nih? Bisa diceritakan nggak, Mas Fendi? Kalau di Pati sangat dinamis ya. Pemilu maupun pilkada sangat dinamis, dan itu dicatat oleh mungkin tokoh-tokoh nasional atau bahkan menjadi perhatian nasional. Ya. Mulai dari 2011 pilkada, terus kemudian harus diulang pilkada, pemungutan suara ulang 2012, kemudian di pilkada selanjutnya 2017 ada satu pasangan calon, misalkan. Terus kemudian pemilu yang di daerah-daerah rawan bencana, bagaimana distribusi logistik itu pakai perahu, itu saya pikir pengalaman-pengalaman yang menurut saya unik dan itu tidak bisa terlupakan menurut saya. Ini bagian dari yang sesuatu yang baru dan menjadi tantangan tersendiri ya Mas ya. Iya, bahkan ada beberapa teman media itu yang ikut liputan dulu ya pemilu 2019 itu, distribusi logistik pakai perahu itu, HP-nya kecemplung itu sudah biasa itu. Gitu ya, sangat tidak terlupakan dan sangat unik ya. Bahkan ada yang dulu itu partisipasi masyarakat itu rendah gitu, satu TPS itu sudah jam hampir 12 itu baru nggak ada 10 TPS Pak, pernah ada itu yang datang itu. Di tahun berapa itu Mas? Itu salah ingat pilkada pertama di Pati itu. Tahun berapa itu? Yang daya coblos masyarakat masih sangat rendah ya Mas ya. Iya, ini tantangan ya saya kira ya. Jadi termasuk bagaimana money politik itu kemudian karena begini ya, money politik itu saya pikir sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saya kira. Tapi saya kira masih ada peluang maupun upaya untuk kemudian kita mereduksi ya itu dengan cara misalkan tadi pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Generasi-generasi ke depan saya kira perlu dikasih pemahaman, karena itu tadi itu yang kita temukan itu berbanding lurus dengan kompensasi sebenarnya. Kayak semakin TPS besar TPS yang kadarnya rendah itu juga berbanding lurus dengan kompensasi yang masyarakat terima. Iya. Jadi sampai ada quote atau caption yang bilang uangnya diterima nggak apa-apa, tapi belum tentu nyoblos yang bersangkutan gitu. Itu bagaimana Pak? Di dalam masyarakat sudah seperti itu, Mas Fendi, untuk mindsetnya begitu ya. Oke, Mas, tadi kan sebelumnya kita berbicara mengenai media mainstream. Nah, ini yang mungkin banyak masyarakat atau bahkan saya sendiri juga kurang paham. Ini untuk perbedaan media mainstream dan media sosial. Apa sih Mas perbedaannya? Iya, media mainstream itu sebenarnya media massa ya, yang biasa masyarakat konsumsi informasinya. Itu ada media koran, cetak itu, terus kemudian media daring, online, kemudian ada televisi, ada radio. Nah, hanya saja belakangan ini kadang-kadang masyarakat masih bingung gitu. Kadang-kadang ada website yang kemudian itu isinya, kontennya memang seperti media-media kebanyakan gitu. Ada pemberitaan, ada mungkin konten-konten yang itu bisa dikategorikan karya jurnalistik informasi. Cuman begini, perlu juga dicek bahwa kalau media massa mainstream itu media massa itu adalah yang berbadan hukum, bentuknya PT, kemudian itu harus jelas PT-nya harus bergerak di bidang media, itu tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Kemudian dia juga harus terverifikasi di Dewan Pers itu. Dan juga orang-orang yang bekerja di dalamnya itu juga harus
kompeten begitu. Kalau di kami di PWI itu aja namanya tahapan-tahapan setelah orientasi kewartawanan, kemudian naik diuji kompetensi. Ini Pak Sosiawan juga lebih paham untuk itu. Jadi uji kompetensi ini untuk mengukur gitu. Gimana sih wartawan ini selama ini kemampuan untuk memahami apa namanya undang-undang pers, kemudian hukum pers, sampai kemudian kode etik, dan bagaimana secara teknis dia itu menguasai kaidah-kaidah jurnalistik. Nah itu yang apa media mainstream. Nah, media sosial, saya kira kayak tadi misalkan website yang semua orang kan bisa bikin website, sangat murah sekali lah. Gitu. Punya uang 3 juta sudah bikin website yang seperti kayak media-media daring yang lainnya, tapi secara konten saya pikir itu perlu diuji begitu. Apakah memang apa namanya itu bisa sesuai dengan kaidah jurnalistik atau tidak, kemudian menabrak regulasi secara umum, misalkan ada ujaran kebencian, fitnah, sara misalkan. Seringnya begitu masyarakat harus mengecek dulu lah, itu di bawah sebenarnya bisa ada itu ya, dicek. Jadi cirinya itu kalau media mainstream biasanya itu dia mencantumkan alamatnya secara jelas, terus kemudian organisasinya juga jelas, maksudnya organisasi ini strukturnya. Perusahaan itu pasti punya struktur ya, mulai pimpinannya sampai kemudian di tingkat level bawahnya itu apa. Kalau di media itu biasanya ya pimpinan umum atau pemimpin redaksinya itu selaku penanggung jawab itu wajib untuk dicantumkan di situ, termasuk nomor yang bisa dihubungi, alamatnya, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya. Itu yang membedakan ya Mas ya. Iya. Jadi sekarang memang masyarakat harus lebih smart lagi, jangan semua disamaratakan, wah ini media mainstream nih, gitu ya Mas ya. Oke, terakhir untuk Mas Fendi, apa nih untuk pesan-pesan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Batik dan sekitarnya terkait dengan pemilu 2024 kali ini? Saya kira yang mungkin bisa saya sampaikan adalah kedepakan akhlak lah begitu. Jadi apapun orang itu mempunyai kemampuan, karena sepemahaman saya ilmu itu lebih tinggi dari akhlak. Akhlak itu lebih tinggi dari ilmu gitu. Sepintar apapun orang, sepunya kompetensi apapun orang, itu ketika akhlaknya itu nol, saya pikir itu akan menjadi persoalan gitu. Akan menjadi persoalan, apalagi di pemilu gitu. Pemilu itu potensi polarisasi masyarakatnya tinggi gitu. Potensi keterbelahan seperti yang zaman Pak Sos itu tinggi sekali gitu. Nah itu ketika apapun yang kita lakukan dalam pemilu, baik itu peserta, penyelenggara pemilu, ataupun masyarakat secara luas, itu ketika dia mengedepankan akhlak, saya pikir semuanya akan clear gitu. Hubungan antar sesama juga akan baik-baik saja gitu loh. Saya kira itu, jangan kemudian ketika berdebat apa namanya antar masyarakat begitu malah menjadi persoalan begitu. Akhirnya kalau tonggone ora loro-loroan ini repot juga. Blokir. Ya, gitu jadi ya, kedepankan akhlak ketimbang ilmu gitu ya Mas Fendi. Yang kedua mungkin kalau boleh menambahkan, pemilu ini adalah sebuah hajatan bersama, hajatan bangsa ini, dan itu mari kita sengkuyung bersama secara bergembira ria gitu. Saya kira itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Fendi. Dan satu lagi untuk pesan-pesan dari Bapak Sosiawan khususnya kepada masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah. Apa nih Pak? Iya, terima kasih. Jadi Bawaslu ini sebagai penyelenggara pemilu di bidang pengawasan sudah melakukan berbagai upaya, berbagai ikhtiar, berbagai program, berbagai kegiatan ya untuk menciptakan pemilu kita, pemilu yang luber, yang jurdil, pemilu yang bermartabat dan berintegritas. Namun di sini kami sungguh berharap ya keterlibatan atau partisipasi masyarakat ini betul-betul partisipasi yang bermakna ya. Jadi supaya mereka bukan sekedar menjadi pemilih, tetapi juga ikut bersama-sama mengawal, ikut bersama-sama mengawasi bagaimana pelaksanaan pemilu ini di lingkungan mereka masing-masing.
kita jaga jangan sampai ada upaya-upaya kecurangan, sampai ada upaya-upaya pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, supaya betul-betul pemilu kita sekali lagi terhindar dari kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran. Dan kepada media, kami juga sangat berharap, karena media ini perannya sangat strategis, ya, sebagai pengawal demokrasi, saya kira, ya, ini juga penting ya untuk melakukan sosialisasi, edukasi, informasi-informasi penting, ya, melakukan kontrol-kontrol sosial. Ini dalam konteks kepemiluan ini sangat-sangat dibutuhkan, ya. Peran media ini sangat penting, karena yang bisa menjangkau lebih banyak ya ke publik, ke masyarakat, sesungguhnya adalah teman-teman media ini. Ini bagian yang sangat penting dalam proses ya, untuk mengawal pemilu. Sehingga kita berharap sekali lagi pemilu kita nanti tanggal 14 Februari sungguh-sungguh dapat kita ciptakan ya sejarah sebagai pemilu yang paling demokratis, pemilu yang paling damai, pemilu yang paling luber dan jurdil. Amin. Ya, kalau prosesnya baik, maka insya Allah hasil pemilu pun menjadi hasil yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali ya, tidak terasa kita 60 menit ngobrol-ngobrol mengenai dengan pengawasan kampanye pemilu 2024 akhirnya telah selesai ya. Terima kasih banyak untuk Mas Effendi. Ini merupakan Ketua PWI Pati, dan Bapak Sosiawan yang merupakan anggota Bawaslu Jawa Tengah. Dan terima kasih, semoga saja apa yang disampaikan kali ini bisa membawa manfaat sebaik-baiknya untuk masyarakat ya Bapak dan Mas Fendi. Terima kasih, dan akhirnya kita harus pamit dulu nih. Tidak terasa ya pemirsa, kita berada di akhir atau di penghujung acara. Dan sebelum saya pamit, jangan lupa nanti coblos untuk di tanggal 14 Februari 2024 dan ciptakan pemilu kali ini untuk pemilu yang luber, jurdil, bermartabat, dan berkualitas. Dan akhirnya saya Vivi Kusuma harus pamit undur diri dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.